guys, Assalamualaikum. Kenalin, aku Aisyah Nidaul Haq dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kalian pasti udah sering mendengar kata narkoba. Di video ini, aku mau ngebahas beberapa hal tentang menghindar dari narkoba. Disimak ya. Narkoba adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semisintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsa. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Jika disalahgunakan dapat terkena sanksi hukum. Cara mengatasi kecanduan narkoba jadi semakin sulit bila pemakainya sudah menggunakan zat berbahaya ini dalam dosis yang tinggi dan setiap hari. Mulanya, sebagian besar pecandu hanya iseng saat memakainya. Namun, karena dampak yang diberikan dapat menimbulkan efek ketenangan dan halusinasi, penggunaannya menjadi sangat sulit dihentikan. Jika sudah tidak dapat terlepas dari narkoba, maka dosisnya semakin lama akan semakin meningkat. Dan jika mencapai kecanduan yang akut, tidak hanya kehidupan sosialnya saja yang terganggu, namun kesehatannya dapat terganggu juga, bahkan sampai menimbulkan kematian. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari narkoba? Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah dapat membuat kita terperosok. Kita sebenarnya mengatakan tidak pada narkoba serta menjauhi kawan-kawan yang dapat menimbulkan efek negatif pada diri kita. Yang kedua, meningkatkan pertahanan spiritual. Spiritual adalah kondisi jiwa yang senantiasa diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan spiritual, kita harus selalu melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Yang ketiga, jangan pernah mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah ketika ia mencobanya. Sekali kamu mencoba, maka kamu akan menjadi pengguna narkoba dan akan terus kecanduan. Yang keempat, memiliki hobi atau aktivitas yang positif. Hal ini dapat membatasi lingkungan pergaulan kita pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif. Orang yang tidak memiliki, maka akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan aktivitas negatif seperti menggunakan narkoba. Tetapi, bagaimana jika ada orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba? Walaupun narkoba memberikan efek kecanduan, tetapi narkoba dapat disembuhkan dengan keinginan yang kuat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pemeriksaan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh dokter, tetapi juga oleh terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Selanjutnya, detoksifikasi. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Selanjutnya, stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Selanjutnya, pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan tersebut, maka keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Di negara Indonesia, untuk menanggulangi kasus-kasus narkoba, dibentuklah sebuah badan yang dinamakan Badan Narkotika Negara atau yang biasa disebut BNN. BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Adapun misi dari BNN yaitu yang pertama, mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, yang kedua, mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang ketiga, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, lalu yang keempat atau yang terakhir, memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional. BNN juga punya tugas loh. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, prekursor, dan narkotika. Yang kedua, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor, narkotika. Lalu yang ketiga, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang kelima, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan beberapa tugas lainnya. Kita bisa banget loh update mengenai narkoba yang ada di Indonesia dengan cara mengunjungi website resmi dari BNN, yaitu bnn.go.id. Kita bisa mengaksesnya lewat Google, search aja BNN, nanti akan muncul bnn.go.id. Kita akan langsung dibawa ke website resmi BNN. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sana, ada berita, ada organisasinya, publikasi, informasi, kontak, dan juga bos. Di sini kita juga bisa melapor kalau kita menemukan kasus penyalahgunaan narkoba dan lainnya melalui website resmi dari BNN ini. Lalu bukan hanya itu saja, di website BNN ini kita bisa melihat lebih banyak lagi seperti ini satuan kerja dari Badan Narkotika Negara di Indonesia. Lalu di sini juga ada statistik, jadi kita bisa melihat data terupdate dari narkoba. Di sini juga ada berita utama, berita-berita terbaru mengenai narkoba. Jadi kita selalu update mengenai berita yang ada di Indonesia. Begitulah pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba, 'cause we care you.